Head down, empty the registry. Test me. Come on. Hurry. Come on. Come on. You don't have to hurt anyone. Are you kidding me? I will shoot this. Ah! Position. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang masih anget dan baru dirilis bulan kemarin berjudul 72 Hours. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sekelompok mafia yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal di suatu tempat. Namun ketika transaksi itu baru saja akan dimulai, tiba-tiba mereka dikepung oleh para polisi hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, dua anggota mafia berhasil kabur sambil membawa laptop berisi saldo jutaan dolar yang akan dipakai untuk membeli senjata ilegal tadi. Hingga di saat perjalanan, salah satu anggota mafia bernama Sean tiba-tiba mengirim pesan kepada FBI dan mengabarkan kalau sekarang dirinya menuju ke salah satu hotel yang ada di ujung jalan. Mendengar hal tersebut, tim FBI langsung saja OTW ke hotel yang dimaksud untuk menangkap teman Sean. Terungkap fakta kalau Sean adalah anggota FBI yang selama ini sedang menyamar. Singkatnya, Sean dan temannya yang berambut gondrong telah sampai di hotel yang berada di ujung jalan. Si gondrong meminta Sean untuk menggali informasi tentang kenapa mereka tadi sampai bisa dikepung polisi. Di waktu yang sama, si gondrong dihubungi oleh seorang pria bernama Marco yang merupakan tangan kanan bos mafia. Marco memerintahkan si gondrong untuk menghabisi Sean lalu membawa laptopnya pergi sekarang juga. Karena rupanya Marco telah mengetahui kalau Sean adalah FBI yang sedang menyamar. Dengan cepat si gondrong langsung menghabisi Sean lalu mengambil laptopnya. Relax, Carl, relax. Namun ketika si gondrong akan keluar, di sana sudah ada tim FBI dan sempat terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Tapi beruntung si gondrong dapat melarikan diri sembari membawa laptop berisi uang jutaan dolarnya. Setelah itu, salah satu agen mengabari ketua FBI yang bernama Sebastian kalau Sean rekan mereka telah dihabisi oleh si gondrong. Mengetahui kabar tersebut, Sebastian pun hanya bisa terdiam karena baru kali ini misinya gagal, ditambah lagi Sean, anak buah terbaiknya, harus menjadi korban. Pagi harinya, Sebastian, sang ketua FBI, menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Di sini, Sebastian memberikan kado untuk si keponakan dan tidak lupa doa supaya panjang umur. Kemudian, Sebastian langsung disambut baik oleh ayah si keponakan atau adik kandung Sebastian sendiri yang bernama Alec. Selanjutnya, Alec memberikan kado spesial untuk putrinya yang ternyata satu buah mobil mewah. Terlihat putri Alec yang sangat bahagia karena ia tidak menyangka akan diberikan kado semewah itu oleh ayahnya. Ketika acara ulang tahun sudah selesai, Alec dan Sebastian lanjut mengobrol sambil bersantai di halaman rumah. Sebastian curhat kepada Alec tentang misinya yang gagal kemarin, bahkan sampai menewaskan satu anak buah Sebastian, yaitu Sean. Rupanya Sebastian sangat dendam kepada kelompok mafia itu dan sampai kapanpun ia akan terus mengincar mereka. Alec pun hanya bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Sebastian kakaknya. Alec meminta Sebastian agar selalu berhati-hati ketika sedang berurusan dengan para mafia manapun. Adegan berpindah kepada bos mafia bernama Velo yang sedang dihubungi oleh tangan kanannya, yaitu Marco. Di sini Marco meminta maaf karena transaksi senjata ilegal mereka telah gagal.
Dalam panggilannya, Marco menjelaskan kalau kegagalan itu disebabkan oleh Sean yang ternyata agen FBI. Namun Velo tidak usah khawatir karena Sean telah berhasil dihabisi, ditambah Marco juga sudah mengamankan laptop berisi saldo jutaan dolarnya dengan bantuan si gondrong. Mendengar hal tersebut, Velo tetap saja marah karena ia sangat menginginkan sekali senjata yang sebelumnya mereka akan beli. Velo memerintahkan Marco agar tidak melepaskan si gondrong karena sekarang juga ia akan pergi ke sana. Selang beberapa saat terlihat Velo yang sudah tiba di tempat Marco. Velo langsung saja menyiksa si gondrong karena ternyata si gondronglah yang telah merekrut Sean yang merupakan agen FBI. Si gondrong memohon ampun dan bersumpah jika dirinya tidak mengetahui kalau Sean adalah agen FBI. Namun Velo tidak peduli lalu segera menghabisi si gondrong. Let me ask you a little question. Do you like boxing? Setelah itu, Velo memerintahkan Marco agar melanjutkan transaksi pembelian senjata ilegalnya pada besok malam. Velo juga sudah mengutus satu ajudannya yang akan menemani Marco saat bertransaksi nanti. Keesokan harinya memperlihatkan Sebastian si ketua FBI yang sedang melakukan rapat dengan anggotanya di kantor. Di sini satu anak buah Sebastian berhasil mendapatkan informasi dari informannya kalau nanti malam kelompok mafia kemarin akan melanjutkan transaksi pembelian senjata ilegalnya. Mendengar hal itu, Sebastian langsung saja memerintahkan timnya agar bersiap. Karena malam ini mereka akan menggerebek kelompok mafia itu lagi dan jangan sampai gagal. Drew Hardy boys hunch on what the bad guys are. Is that what I say we surveil the area and just wait for movement. To be our John Doe. Malam harinya, Sebastian dan tim sudah berada di TKP untuk melakukan penggerebekan. Tak lama terlihat Marco dan ajudan si bos mafia yang mulai melakukan transaksi, namun tiba-tiba di tengah pertempuran Marco berhasil kabur. Kemudian Sebastian melihat ajudan Velo yang hendak kabur juga sambil membawa laptop berisi saldo jutaan dolarnya. Dan cepat Sebastian mengejar hingga ia berhasil memojokkan ajudan Velo. Namun Sebastian dibuat shock saat melihat ajudan Velo yang ternyata adalah Alex, adik kandungnya sendiri. Sebastian pun hanya bisa ongak-ongok sambil membiarkan Alex pergi. Satu jam kemudian, Marco sudah berada di markas lalu melaporkan semua kejadian yang baru saja terjadi kepada Velo. Velo pun segera mengecek rekaman CCTV di TKP dan ia dibuat terkejut ketika melihat Alex yang dilepaskan begitu saja oleh Sebastian. Ditambah Alex sudah membawa kabur laptop berisi uang Velo yang membuatnya semakin murka. Velo baru sadar kalau Alex juga adalah seorang pengkhianat sehingga ia memerintahkan Marco agar mengerahkan pasukan untuk menangkap Alex. Di sisi lain, Sebastian mendatangi Alex di rumahnya. Lalu tanpa basa-basi, Sebastian langsung menghajar Alex karena Alex telah bekerja untuk Velo si bos mafia. Untungnya Alex dapat menenangkan Sebastian lalu menjelaskan semuanya. Alex mengaku kalau ia memang sudah lama bekerja untuk Velo. Namun semua itu Alex lakukan hanya sebatas untuk mengincar laptop yang berisi saldo jutaan dolar milik Velo. Kini Alex sudah mendapatkannya dan semua saldo itu telah ia pindahkan ke dalam flashdisk. Alex berjanji akan membagi dua uang tersebut asalkan Sebastian mau tutup mulut dan tidak usah membesarkan lagi kasus ini. Sebastian tidak memberikan jawaban apapun dan ia lebih memilih pergi. Setelah itu, Alex masuk ke dalam rumah dan meminta istrinya untuk segera berkemas karena malam ini juga mereka harus segera kabur. Si istri sempat bertanya apa yang terjadi dan kenapa Alex sangat terburu-buru. Alex menjawab kalau ia akan menjelaskannya nanti, namun sekarang mereka harus segera pergi. Kemudian Alex bertanya di mana putri mereka sekarang yang diketahui putrinya itu bernama Christina. Si istri menjawab kalau Christina mungkin sedang bermain di salah satu temannya. Alex meminta si istri untuk cepat menghubungi Christina lalu menanyakan lokasinya sekarang. Namun karena nomornya tidak aktif, pada akhirnya Alex mengajak si istri supaya langsung menjemput Christina saja ke rumah temannya. Sepuluh menit setelah Alex dan istrinya pergi, datanglah satu mobil yang ternyata itu adalah Marco dan anak buahnya.
Marco dan anak buahnya langsung saja masuk ke dalam rumah Alec untuk menjalankan tugasnya dari Velo si bos mafia. Saat Marco dan anak buahnya berada di dalam, datanglah Christina putri Alec yang diantarkan oleh temannya. Kemudian Christina masuk ke dalam lalu mengaktifkan ponsel. Di waktu yang sama, Christina dihubungi oleh ibunya yang bertanya di mana Christina sekarang. Christina pun menjawab kalau ia baru saja sampai di rumah, tapi tiba-tiba seketika Alec menyadari kalau Christina pasti akan diculik oleh anak buah Velo yang membuat dirinya langsung panik. Selang beberapa saat, Alec dihubungi oleh Velo si bos mafia. Di sini Velo mengatakan kalau sekarang Alec tidak bisa bermain-main lagi dengannya sebab Christina sudah ada di tangan Velo. Velo memberikan Alec waktu 72 jam atau tepat 3 hari untuk melakukan pertukaran antara uang jutaan dolar miliknya dengan Christina. Namun jika sampai Alec berbohong atau berani menjebaknya lagi, maka dipastikan Christina tidak akan selamat. Alex sempat meminta pertukaran itu agar dilakukan sekarang saja tanpa harus menunggu 72 jam. Akan tetapi Velo menolak dan tetap kekeh dengan keputusannya. This is not how it happened, okay? Let me talk. Find out that you set me up. What did you do? Setelah itu, Alec dan istrinya mendatangi rumah Sebastian si ketua FBI yang merupakan kakak kandung Alec sendiri. Di sini, Alec meminta maaf karena sebelumnya ia telah membuat Sebastian kecewa. Kemudian, Alec memohon agar Sebastian mau membantunya untuk menyelamatkan Christina yang telah diculik oleh kelompok Velo. Dalam waktu 72 jam, Velo si bos mafia mengajak Alec melakukan pertukaran antara flash disk berisi saldo jutaan dolarnya dengan Christina. Dan jika sampai Alec tidak mau, maka Velo pasti akan menghabisi Christina. Mendengar semua itu, sebenarnya Sebastian masih sangat kecewa kepada Alec. Namun karena ini demi menyelamatkan Christina keponakannya, Sebastian pun akhirnya mau membantu. Asalkan Alec berjanji tidak akan berurusan lagi dengan para mafia manapun setelah kejadian ini. Ty Ravello. Kemudian langkah pertama yang Sebastian lakukan adalah mengamankan istri Alec karena dia sangat berpotensi diculik lagi oleh kelompok Velo. Ketika hari sudah mulai terang, Sebastian membawa istri Alec bersembunyi di rumah amannya. Sebelum berpisah, si istri memohon kepada Alec agar ia dapat membawa lagi Christina pulang dengan selamat. I thought I was providing for my family. Kemudian Sebastian mengajak Alec untuk mendatangi mantan agen rahasianya yang bernama Susan. Ini orangnya. Sebastian meminta bantuan kepada Susan karena sekarang mereka sedang mempunyai masalah besar dengan Velo si bos mafia. Terungkap fakta, Sebastian sengaja tidak meminta bantuan kepada timnya di FBI supaya ia bisa bebas melakukan hal apapun kepada Velo tanpa terikat aturan. Susan yang telah menganggap Sebastian seperti saudara sendiri, dengan senang hati ia pun mau membantu. Cutting to the chase, I need your help with an extraction. Well, he kidnapped my daughter, so. Malam harinya, adegan berpindah kepada seorang mantan pasukan khusus bernama Anthony yang kala itu sedang nongkrong di sebuah kafe. Ketika sedang asik nongkrong, datanglah 2 perampok yang langsung menodong kasir kafe lalu meminta untuk menyerahkan semua uangnya. Melihat hal tersebut, Anthony segera menghampiri 2 perampok itu dan meminta mereka agar sebaiknya pergi. Namun si perampok malah menodong Anthony hingga inilah yang dilakukan Anthony. Setelah berhasil membuat kedua perampok itu pergi, tiba-tiba Anthony dihampiri oleh Sebastian dan Alec. Rupanya Anthony ini adalah sahabat lama Sebastian, bahkan dulu mereka sering bekerja sama ketika Anthony masih menjadi pasukan khusus. Di sini Sebastian menjelaskan kalau ia membutuhkan bantuan Anthony untuk memburu Velo si bos mafia. Velo telah menculik Christina keponakan Sebastian karena sebelumnya Alec telah mengambil uang milik Velo berjumlah jutaan dolar. Sementara rencana Sebastian sekarang adalah menghabisi Velo serta menyelamatkan Christina tanpa harus memberikan flash disk yang berisi jutaan dolarnya. Dan jika misi ini berhasil, Sebastian berjanji akan membagi rata semua saldo Velo yang ada di dalam flash disk tersebut.
Anthony yang kebetulan memang sudah lama menganggur, ia pun tanpa pikir panjang langsung menghayukan ajakan itu. Yeah. No, it's a big act. The USB drive's the only thing keeping your niece alive. Di sisi lain memperlihatkan Velo yang meminta Marco tangan kanannya untuk mengirim lokasi pertukaran kepada Alec yang akan dilakukan pada besok lusa. Velo berpesan jika saat pertukaran nanti dilakukan, Marco harus tetap menghabisi Alec dan juga Christina jika mereka sudah mendapatkan uangnya kembali. Marco sempat tidak setuju untuk menghabisi Christina sebab dia tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, Velo menegaskan kalau di sini dialah bosnya, jadi Marco tinggal menuruti semua apa yang ia perintah. Okay, baby. Keesokan harinya memperlihatkan Sebastian yang mendatangi rekannya di FBI. Di sini, Sebastian meminta si rekan untuk memberitahu petinggi FBI jika dirinya izin cuti untuk 3 hari ini. Si rekan sempat bertanya kenapa Sebastian mengambil cuti, apakah ia sedang ada masalah. Sebastian beralasan kalau dirinya baik-baik saja dan hanya sedang ingin liburan sejenak. I could get off that USB drive or right in there. Setelah itu, Sebastian dan Alec bertemu dengan Anthony dan juga Susan. Lalu Sebastian menyempatkan membeli persenjataan karena untuk menghadapi pasukan Pelo mereka pasti butuh persenjataan yang lengkap. Dirasa semua persenjataan sudah lengkap, Sebastian meminta mereka agar berkumpul lagi pada nanti malam untuk mengatur strategi. Malam harinya terlihat Sebastian, Alex, Susan, dan Anthony yang sudah berkumpul. Di sini mereka membahas tentang strategi yang akan dilakukan saat pertukaran besok siang berlangsung. Pada akhirnya Sebastian menugaskan Anthony untuk menghabisi pasukan Pelo dari jarak dekat, sedangkan Susan akan menjadi sniper dari jarak jauh. Sebastian sendiri akan menemani Alex bertemu dengan Velo dan setelah aba-aba diberikan, mereka bisa langsung membrutal secara bersamaan. Setelah semuanya mengerti, Alec menghubungi Velo lalu mengatakan jika dirinya sudah sangat siap untuk melakukan pertukaran. Keesokan harinya, tepat 72 jam dari waktu yang Velo berikan, Sebastian CS sudah sampai di lokasi pertukaran yang bertempat di sebuah pabrik kosong. Sebastian meminta Anthony dan Susan untuk menjalankan tugasnya masing-masing, sedangkan dirinya dan Alec akan masuk ke dalam untuk melakukan pertukaran. Di balik itu, Marco menitipkan Christina kepada pacarnya Pelo dan berpesan jangan sampai membiarkan Christina kabur. Si pacar pun sempat menolak karena di sini ia bukan anak buah Velo melainkan pacarnya. Velo yang mendengar pacarnya susah diatur, ia pun langsung memberikan sedikit pelajaran. Alhasil si pacar pun bersedia menjaga Christina, sedangkan Velo dan Marco akan menemui Alec. Watch her. Sebelum bertemu dengan Alec, Velo mengingatkan Marco agar langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Alec dan Christina jika mereka sudah mendapatkan flashdisknya. Marco sengaja menyembunyikan dulu para anak buahnya agar membuat Alec percaya kalau tempat ini benar-benar sepi. Tapi faktanya Alec dan Sebastian juga telah menyusupkan Susan beserta Anthony untuk menghabisi duluan para anak buah Marco. Singkat cerita, Alec kini sudah bertemu dengan Velo dan juga Marco. Di sini Velo sempat terkejut saat melihat Alec yang datang bersama dengan Sebastian, si ketua FBI. Sebastian meminta Velo agar tenang saja karena kedatangannya ke sini bukan sebagai FBI melainkan hanya mengantar adiknya yaitu Alec. Sebastian berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak akan mengganggu lagi bisnis Velo asalkan pertukaran ini berjalan dengan mulus. Pada akhirnya Velo percaya, namun ia meminta supaya flashdisk yang berisi uangnya diserahkan duluan. Alec pun tentu tidak mau karena dalam perjanjiannya mereka harus bersama-sama menukar antara flashdisk itu dengan Christina. Di waktu yang sama terlihat Susan yang sudah berada di atas dan siap menembak. Sedangkan Anthony juga sudah berada di dalam pabrik, namun ia malah ketahuan oleh para anak buah Marco hingga terjadilah aksi tembak-tembakan.
Di suatu kesempatan, Susan berhasil menghabisi Marco si tangan kanan. Melihat Marco tewas, Velo menjadi murka lalu mengerahkan semua pasukan untuk segera menghabisi Alec dan Sebastian yang berlari ke dalam pabrik. Sementara Velo sendiri mendatangi pacarnya untuk membawa Christina kabur. Di balik itu memperlihatkan Anthony dan Susan yang langsung membantai semua pasukan Velo yang hendak menyerang Alex serta Sebastian. Kini yang tersisa hanya tinggal Velo dan pacarnya, lalu mereka menuju mobil untuk membawa Christina kabur. Namun beruntung dari jarak jauh, Anthony dapat meledakkan mobil Velo sehingga membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Let's go. Come here. Sekarang Velo dan pacarnya sudah dikepung oleh Sebastian CS. Tapi ia langsung menodongkan senjata kepada Christina lalu meminta mereka untuk jangan melawan. Alec yang tidak mau putrinya dihabisi, ia pun memohon kepada Sebastian dan Anthony agar membuang saja senjata mereka. Bahkan Alec juga memberikan plastisnya kepada pacar Velo asalkan Christina segera dilepaskan. Namun sayangnya tetap saja Velo tidak akan melepaskan Christina dan malah hendak membawanya pergi dari tempat itu. Si pacar yang emosi melihat kelakuan Velo, ia pun sampai ikut menodong Velo dan terjadilah perdebatan. Di waktu yang sama, Christina berhasil berontak, lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Velo berhasil dihabisi dan Alec dapat menyelamatkan Christina. Tak hanya itu, Alec juga akan mencairkan saldo Velo yang ada di dalam flashdisk untuk dibagi rata. Karena pacar Velo sudah mengembalikan lagi flashdisk tadi kepada Alec asalkan dirinya dibiarkan pergi. Sore harinya memperlihatkan Christina yang bertemu dengan ibunya atau istri Alec. Terlihat istri Alec yang sangat bahagia karena sekarang putrinya dapat kembali dengan selamat. Kemudian Alec tak lupa berterima kasih kepada Sebastian kakaknya karena telah mau membantu. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.